Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita memasuki semester genap tahun ajaran 2020-2021. Mahasiswa ilmu politik di mana saja berada, terutama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya. Di masa pandemi ini muncul pertanyaan, bagaimana kalau selama masa pandemi ini tidak pernah bertemu, kemudian lulus terkait dengan mutu dari lulusan. Nah, pada kesempatan kali ini, sekaligus untuk membuka perkuliahan pada pertemuan yang pertama, untuk semua mata kuliah di ilmu politik yang Kak Nur ampu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan lulusan ilmu politik itu memiliki kompetensi apa? Atau bagaimana capaian pembelajaran lulusannya. Nah, sebelum kita sampai kepada capaian pembelajaran lulusan, kita akan membahas tentang desain OB. OB itu adalah Outcome Based Education. Artinya, luaran atau capaian itu berbasis kepada pendidikan, tentu saja pendidikan khas dari ilmu politik Universitas Negeri Semarang. Jadi, dalam sistem pendidikan nasional, dengan adanya pendidikan tinggi, adanya kampus-kampus, terutama yang ada di Universitas Negeri Semarang, itu ada visi dan misi universitas. Visi dan misi universitas itu berasal dan diturunkan dari visi dan misi fakultas sampai dengan prodi. Kemudian ada tujuan pendidikan prodi. Kemudian ada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu Program Learning Outcome. Di mana CPL ini itu ditopang. Pilarnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPM. Course Learning Outcome atau CLO. Nah, mata kuliah yang Kak Nur ampu, tentu nanti para mahasiswa silahkan selama dalam proses pembelajaran untuk merefleksi, merenungkan. Manusia yang terintegral atau manusia yang integral atau manusia yang utuh, ini mencakup aspek rasa, cipta, karsa. Kalau Notonagoro mengkonsepsikan dengan manusia monopluralis. Sehingga pendidikan itu mencakup beberapa aspek. Lulusan ilmu politik UNES harapannya memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Seperti apa itu? Inilah yang perlu mahasiswa ilmu politik ketahui. Sehingga di dalam proses pembelajaran akan bisa merefleksi pembelajaran terkait dengan materinya, metodenya, sumber-sumber belajarnya, serta evaluasinya, apakah akan menuju kepada capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama tentang sikap. Dan sekali lagi, sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum ini ada dalam setiap mata kuliah. Aspek sikap dari capaian lulusan ilmu politik, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, serta berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan berbineka tunggal ika.
Keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mahasiswa harap memperhatikan bahkan mencatat, kemudian nanti pada saat proses pembelajaran melakukan refleksi sikap-sikap mana yang memang dibelajarkan, dibiasakan, ditumbuhkan, dikembangkan melalui mata kuliah, terutama mata kuliah yang Kak Nur ampu. Ini aspek sikap. Sebagai manusia yang utuh tentu bukan sekedar sikap, tetapi juga terkait dengan pengetahuan. Capaian pembelajaran lulusan ilmu politik yang pertama terkait dengan aspek pengetahuan, menguasai konsep teoritis bidang ilmu politik, metodologi keilmuan politik, dan memahami perkembangan ilmu politik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kedua, menguasai konsep penerapan praktis ilmu politik. 3. Menguasai konsep penerapan etika politik Pancasila dalam memberikan kontribusi positif guna mendorong penguatan institusi lokal. 4. Menguasai konsep pemecahan masalah dan analisis masalah-masalah politik dan institusi lokal. 5. Menguasai konsep riset ilmu politik untuk kontribusi kehidupan masyarakat yang positif. 6. Menguasai konsep perilaku politik, komunikasi politik, dan pengetahuan kemasyarakatan. Tentu ini yang tertulis di dalam capaian lulusan. Sedangkan di dalam mencari ilmu pengetahuan begitu luas yang oleh Tuhan disimbolisasikan. Jika ranting sebagai pena dan lautan sebagai tinta menuliskan tentang ilmu pengetahuan, ranting patah, pena habis, ditambahkan lagi, ilmu itu tidak akan tercakup. Artinya begitu luas keilmuan yang ada di dunia ini. Tuhan yang Maha Akbar. Bagian pertama selesai, kita lanjut kepada aspek-aspek capaian pembelajaran lulusan ilmu politik pada bagian selanjutnya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.